Oke Firman, kita pergi. Let's go. Ngapain sih nih? Aduh, udah mulai. Udah on cam nih ya, udah on cam. Oke guys, balik lagi bareng gua Rian di ini dia podcast. Ya sebenarnya gua nggak mau opening lah ya, karena udah ada bintang tamunya guys. Udah kelihatan juga bintang tamunya tuh, ganteng. Bisa aja Bang Rian yang lebih ganteng. Kita sama-sama ganteng karena kan laki-laki, Oh iya, ya kan? bener. Gimana? Sehat? Sehat, alhamdulillah, kabar sehat. Oke, Firman. Rian sehat. Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Kita udah lama gak ketemu ya? Apa kita nggak pernah ketemu? Makanya lu gua undang ke sini. Iya makanya, kayaknya belum pernah deh. Belum pernah ketemu. Capek? Capek pasti. Ya. Mau minum nggak? Minum boleh? Boleh nih. Sok. Oke. Enggak. Sambil ngerokok kali ya. Boleh. Sebelum kita masuk nih ke pembahasan. Aduh. Minum dulu, minum. Mau rokok? Gua nggak ngerokok bro. Oh, enggak ngerokok. Oke. Enggak. Kita pembahasannya nggak usah terlalu yang berat-berat, kita enteng-enteng aja kayak ntar gue ada sesuatu yang pengen gue tanya nih, Bro Firman. Gak apa-apa ya gue panggil Bro Firman ya? Gak apa-apa, Bro Rian. Iya. Jadi biar nggak kaku aja gitu. Ntar gue mau nanya tentang, ya gue penasaran juga nih, Man, selama di kehidupan gue tuh memang banyak sih kayak dunia sosial ya. Gue juga pengen tahu nih tentang lu nih. Makanya kan ntar gue pengen tanya nih, lu tuh apa kegiatan lu di rumah terus di kampus tuh kayak gimana gitu ya. Ntar gue bakal rokok dulu ya. Ya. Lu ngerokok nih? Enggak yakin nih, enggak ngerokok. Gua nggak ngerokok beneran. Gak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Lanjut. Santai ya. Santai. Asli mana, Man? Asli gue Sumatera Utara kebetulan. Tinggal di Orang sini, tua, Jakarta. Dua-duanya Sumatera Utara, tinggal di sini Jakarta. Ya, gue di Depok sih. Banyak orang Depok yang menurut gue emang ya ini salah satunya nih gue pengen nanya nih, menurut lu seperti apa nanti ke depannya kayak gimana gitu kan, tentang isu sosial. Ya, nah lu tau lah, karena ya gue tahu lu peranan lu sekarang di sini, kenapa lu diundang di podcast karena lu denger jadi aktivis sosial ya. Iya, bener banget. Gue jadi aktivis Mati sosial. nih rokok Ya. gue. Lu tiup sih. Mana ya ada? Nah itu gimana tuh Man, proses lu ketika lu tuh bisa jadi aktivis sosial, baik di nggak tahu ya di kampus lu atau di lingkungan lu, itu gimana? Iya. Kalau untuk aktivitas sosial, gue gabung di kampus gue, Rian, sama di lingkungan gue, Karang Taruna Pemuda, di lingkungan gue, gitu. Nah, awalnya join itu yang lebih duluan itu gue Karang Taruna di RT gue. Oh di Karang Taruna, berarti Iya. lu sebelum di kampus lu emang udah aktif nih di awal di Karang Taruna ya berarti ya? Bener. Oh iya. Terus kenapa itu? Ini aduh, kameramen gua karena nih Pak, sorry. ruangannya kecil, Pak. Sorry. Ya nggak apa-apa, nikmatin aja ya Man ya. Sorry nih Man ya, lu gundang Oke. ke podcast yang sangat spesial di sini. Lanjut, biarin deh. Kita biarin aja. Iya. Karena menurut gua kita biar enjoy itu harus ngerokok, sebat kalau kata orang Depok. Oh, gitu. Nyebat guys. Ya gitu. Nyebat gak ngap gitu kan. Lanjut Man. Sorry potong. Iya. Nah, udah join gue awalnya waktu SMA tuh Yan, gue di Karang Taruna Pemuda di lingkungan gue. Nah, ketika gue masuk kampus habis SMA gitu ya, gue kuliah, gue berminat join masuk ke organisasi di salah satu kampus gue, itu namanya BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Itu udah lama tuh. Sekarang udah ke 2 tahun joinnya mantap, gue. lama ya. Iya. Terus gue sih lebih penasaran Man sama kegiatan lu di Karang Taruna, karena menurut gue tinggal di lingkungan sama, gue tinggal di kampung, apalagi di kampung ya, yang notabene tuh lu kalau nggak ada yang bisa ngegerakin kampung lu, ya itu nggak bisa gitu loh, maksudnya kayak berantakan aja kampung lu gitu. Iya. Setahu gue ya kayak sosial tuh kayak kita harus bisa contohin lah, kalau hal kecil lah kayak buang sampah tuh yang ya udah ada tempatnya gini ya kan, kita buang sampah pada tempatnya lah. Nah itu menurut lu gimana tuh? Gue lebih penasaran nih ke
di kampungan lu tuh kayak gimana? Maksudnya kayak di lu tinggal di mana sih? Gue di Kelapa Gading. Kelapa Gading kan? Jakarta Utara, Wah, ya. berarti kan tuh kayaknya Kelapa Gading tuh komplek elit ya. Enggak Udah juga. beda lah, kita makan Depok pinggiran ya, paling juga ngomong juga lu gue paling ya banyak bacot tapi miskin man. Jangan gitu dong ya. Skip. Oke, lanjut gimana tuh man? Iya. Menurut lu? Oke. Kalau ngomong-ngomong elit, Kelapa Gading bener ya Yan, ada komplek yang elit gitu. Tapi komplek biasa juga ada yang, contohnya gue tinggal di komplek perumahan padat penduduk yang biasa. Itu notabene masyarakat gue yang banyak yang masih buang sampah sembarangan. Salah Banyak satu yang sama gue ya. kurang suka, iya, standar sosialnya itu masih rendah banget di pemuda di lingkungan gue gitu. Buang sampah sembarangan. Contoh nih, ngerokok aja tuh anak-anak muda kan, khusus yang laki. Udah habis ngerokok dibuang aja tuh puntungnya sembarang tempat. Iya. Iya. Gue jadi kayak ini dong. Gue gak nyindir langsung ya. Nggak ya, aman. Karena emang tanpa rokok hidup tidak bisa lebih pede kalau menurut gue. Oke nih man, gue makin penasaran nih man tentang yang kayak pemuda lu di lingkungan lu itu kok banyak orang yang nggak peduli sama lingkungan. Sedangkan ya kalau kita lihat itu memang Jakarta itu kan sering banjir ya. Iya. Ya kan? Bener. Nah, lu sebagai aktivis sosial nih, gimana sih? Maksudnya ya setidaknya jangan buang sampah sembarangan dah. Udah tahu sering banjir ya kan Iya. di Jakarta. Gua pun gitu di kampungan gua. Cuman kalau gua kurang yang namanya gua kurang kayak aktif lah, nggak kayak lu sekarang nih ya kan udah jadi aktivis. Pasti ya banyak orang yang bisa lu kasih edukasi gitu. Nah, itu gimana tuh, Mang? Maksudnya gimana sih kayak lu tuh apa lu ngajak atau lu ngedukasi ke pemuda itu gitu biar janganlah buang sampah sembarangan kayak gitu. Iya. Kalau soal edukasi dari program gue Karang Taruna ya Yan, itu ada sekali seminggu atau nggak sekali sebulan pasti ada. Contohnya itu kita bikin forum gitu khusus pemuda lingkungan rumah gue datang. Ya di situ kita sosialisin jangan buang sampah sembarangan dan dampaknya kalau pemuda-pemuda lulu gitu ya yang masih muda yang masih cuek ke kebersihan lingkungan, masih buang sampah sembarangan, dampak yang akan lu terima itu ada gitu Yan. Tuh buat lu yang nonton nih podcast ini sekarang nih, ini jadi teguran nih buat kita semua, nggak cuman buat gua. Emang gue jujur eman, gua kadang kalau misalnya lagi kayak kepepet nih, gue suka buang sampah tapi di mana aja gitu ya. Menurut gua kayak orang nggak ngeliat gitu dari hal kecil aja. Nah terus mungkin itu bisa sedikit edukasi ya, jadi lu ngebawa biar orang tuh nggak ngelakuin hal yang kayak gitulah, dampaknya banyak kan jadinya gitu. Terus tadi gue penasaran juga tuh yang lu sebut tentang puntung rokok sembarangan ya. Emang lu pernah ada kejadian kayak gitu? Kalau kejadian gitu pernah Yan. Waktu gue lewat nih ada loh pemuda depan gue ngerokok nih kayak lu gini, rokok dilempar dong di depan gue, tapi gue berani dong negor. Dan gue mungkin karena punya aktif di Karang Taruna gue, jadi gue berani kayak punya tanggung jawab juga buat negor gitu. Gue tegur suruh buang langsung ke tempatnya, untung lo jangan dibuang sembarangan dong gitu. Nah itu emang bagus tuh. Gue gini ya jujur man, gue emang perokok ya kan, gue nggak tahu lu ngerokok apa enggak, kayaknya enggak ya, lu orang sehat ya. Aduh bisa aja, amin. Iya oke, sebenarnya gue juga pengen kayak lu, nggak mau ngerokok lagi, cuman gue emang perokok tapi setidaknya gue itu punya attitude di mana ya itu jatuhnya kayak bikin orang juga dampaknya ke orang juga gitu kan. Untung yang lewat lu ya kan, lu bisa ngasih tahu, lu bisa ngedukasi ya kan. Ya. Coba kalau yang lewat emak-emak bisa dijambak tuh orang. Iya. Bisa jadi. Itu makanya tuh ya guys, buat kalian juga itu jangan sampai. Itu poin kedua dari Firman, jangan pernah, kita boleh ngerokok di mana aja, gue juga nggak ngelarang, Firman juga nggak ngelarang, bener gak? Ya kan, Iya, asal rokok pada tempatnya dan juga ngebuangnya juga harus pada tempatnya, bener nggak? Bener banget. Nah, terus selain itu nih, selain kedua itu, lu ada lagi nggak sih pengalaman dari lu di dia sosial lu, karena kan lu anak Karang Taruna nih, aktif banget kan di Karang Taruna. Itu ada nggak kayak hal yang lain gitu? Ya selain tadi tuh lu ngingetin, lu ngedukasi, kan pasti namanya anak Karang Taruna pasti banyak lah kayak
entah ada ibu-ibu nih dari pasar banyak, pusing bawa belanjaannya gitu kan. Tapi kayaknya nggak mungkin juga sih. Mungkin ada nggak? Kalau gue lebih ke penggalangan dana ya. Penggalangan dana ketika tetangga gue, contohnya salah satu tetangga gue meninggal gitu. Kita pemuda langsung gerak aktif, sukarela ya, ini secara sukarela, galang dananya, terus kita langsung aktif ngelayat gitu sih. Itu contoh sosial dari Karang Taruna gue ya. Oke sih. Gue udah kenapa gue ngundang lu di sini karena gue penasaran banget sih Man ya, dari mungkin sedikit bisa mengedukasi ke para penonton ini dia podcast nih ya kan. Iya. Biar ya lu tau lah kalau sekarang kan podcast emang jadi salah satu sumber informasi yang lagi up to date ya kan. Nah ini khususnya buat para penonton mengenai isu-isu sosial, kalian tuh harus setidaknya peduli ya Man ya, walaupun hal kecil Harus pun. peduli. Nah hal terkecil, mulai dari buang sampah, terus kita harus punya attitude ya kan ketika kita kemanapun. Terus ya tadi salah satunya rokok boleh di mana aja asal puntungnya dibuang di tempatnya. Terus betul tadi penggalangan dana sampai hal-hal terkecil yang orang nggak peduli ya kan, setidaknya kita peduli, bener gak? Bener banget. Nah sekarang gini, dari Bro Firman nih, nggak gimana ya, kurang nih kalau misalnya ada pesan, masa gue pengen lu tuh ngasih pesan nih ke penonton gua ya kan, buat ini dia talk show kan, jadi itu ini dia podcast, biar orang lebih tahu nih lu setidaknya ngedukasi lewat podcast ini ya, silakan. Oke. Pesan gue untuk kalian masyarakat yang nonton ini, khususnya nih pemuda-pemuda yang seumuran gue sama Rian, lebih peduli lagi sama lingkungan, khususnya ke isu-isu sosial, lebih aktif lagi dan berani kontribusi langsung gitu. Oh mantap, tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan weh. Iya, ya nggak kerasa nih, mungkin udah lebih ya, dulu udah lebih dari 10 menit ya Bro Firman. Karena gue juga udah cukup puas banget sih dari edukasi lu datang ke sini, ngasih tahu informasi lu tentang seputar isu-isu sosial. Nah mungkin di lain kesempatan bisa kali ya kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Bisa banget. Maksudnya nanti dengan tema yang berbeda, dengan ya mungkin lu pengen edukasi lagi dengan yang berbeda gitu kan, bisa kali ya. Bisa banget dong. Oke. Mungkin Aman. ya asalkan nih buat sutradaranya ya, buat produsernya nih, bayarannya berapa tanya kasih tahu aja nanti ya. Kontak asal bayarannya cocok. Oke, mungkin gitu aja dari ini dia podcast. Nanti kita saksikan lagi untuk mungkin program-program selanjutnya. Ya pokoknya dari gua itu selalu ada kejutan kayak sekarang nih. Gua ngadirin Bro Firman yang susah banget dihubunginya, sekarang datang di ini dia podcast ya. Oke, sampai jumpa di lain waktu ya. Terima kasih nih Ya. udah datang. Thank you juga Bro. Jauh-jauh. Oke, sapa dulu pengunjung. Bye. Ya, bye. Thank you guys. Mas, buang sampahnya jangan sembarangan dong. Buang yang bener. Firman, gue bangga sama lo yang udah ngelakuin banyak kebaikan sampai hari ini. Dan gue yakin esok dan selamanya lo bisa tetap jadi manusia yang baik.